Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kehilangan kaki akibat terkena ranjau dalam pengabdiannya sebagai prajurit TNI tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap melanjutkan hidup dan berdaya. Di tengah keterbatasan, Prada Mugianto justru sukses menekuni agrowisata Kebun Klengkeng yang banyak dikunjungi wisatawan di Magelang, Jawa Tengah. Seperti inilah keseharian anggota TNI Angkatan Darat Prada Mugianto selepas dinas di Koramil Borobudur, Kodim 0705 Magelang. Selepas bertugas, ia selalu berada di Kebun Klengkeng Borobudur yang dikelola bersama pemerintah desa Borobudur. Prada Mugianto kehilangan kaki kanannya akibat terkena ranjau saat bertugas di Ambon 20 tahun lalu. Tak patah semangat, ia melanjutkan hidup dengan bantuan kaki palsu. Selama mengelola kebun kelengkengnya, Prada Mugianto dikenal cekatan, piawai, dan ramah menyambut wisatawan. Mugianto sengaja memilih kelengkeng kateki atau varietas unggulan untuk bidang usahanya. Karena selain memiliki berat lebih, kelengkeng jenis ini juga bisa dibuahkan kapan saja, tidak terpengaruh dengan musim. Dan setelah tugas di Ambon 2001, saya masuk di rumah sakit untuk penyembuhan dan pemberian mental. Tahun 2004 saya melaksanakan kursus di Pusrehab Kemhan RI. Di sana kita di sektor pertanian juga. Kita aplikasi di lapangan mulai tahun 2007 dan sampai sekarang kita sudah di sektor pertanian, terutama tanaman buah kelengkeng, durian, dan alpukat. Dengan keberhasilan Mugianto diharapkan bisa menginspirasi masyarakat lainnya, terutama bagi kaum difabel untuk tetap tekun dan giat dalam berusaha. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia, Metro TV. Kehilangan satu kaki, pemirsa, tidak menyurutkan langkah Prada Mugianto melanjutkan hidupnya. Pengabdian terhadap negeri terus berlanjut, bahkan waktu luangnya diberdayakan dengan mengelola agrowisata Kebun Klengkeng. Seperti apa kisahnya selama 20 tahun terakhir ini hidup dengan bantuan kaki palsu? Langsung saja kita sapa Prada Mugianto pagi hari ini. Selamat pagi, Prada Mugianto. Apa kabar? Seluruh masyarakat Indonesia. Selamat pagi Pak Mugianto. Pak Mugianto, bisa diceritain Pak Mugianto, kesibukan Pak Mugianto sehari-hari seperti apa sih Pak kegiatannya? Kalau kegiatan saya setiap hari seperti biasa, kita karena militer, kita berangkat pagi jam 7 melaksanakan apel pagi, terus kita kegiatan untuk berkebun, kita tidak akan mengganggu dinas kita, karena kita di luar dinas, kita baru melaksanakan di kebun. Oke, untuk melaksanakan kebun, itu biasanya yang dilaksanakan di kebun apa saja sih Pak? Yang diurus di kebun ya? Kita di kebun di sini melaksanakan kegiatan penyiraman, perawatan, pembuahan. Di sini kebetulan di belakang kita buah. Jadi di kebun sini kita bisa membuahkan kelengkeng tidak mengenal musim. Setiap hari ada buah, setiap hari ada bunga, dan setiap hari panen itu bisa kita lakukan di sini. Dan puji syukur alhamdulillah kita mempunyai petani-petani binaan hampir di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu ada. Waduh, itu untuk jumlah petaninya ada berapa Pak? Kalau misalkan dari seluruh Indonesia, tahu nggak Pak Mugianto? Kalau kita hitung, ya mungkin ribuan, bisa dicek. Juga kita mendukung program pemerintah akan pengembangan kawasan strategis tanaman buah lokal Indonesia. Oke, untuk kebunnya sendiri, Pak Mugianto, ini sudah berapa lama Pak Mugianto mengelola kebun kelengkeng ini? Kebun yang di belakang saya ini kita tanam pada tahun 2015, bulannya Februari. Jadi
pada Februari tahun 2015 kita sudah panen perdana. Sampai tanggal 3 Agustus ini kita ada buah terus. Nah, ada buat terus ya Pak Mugianto? Bukti di belakang kita ada buahnya. Langsung berbuah. Nah Pak Mugianto, untuk awalnya, mengapa Pak Mugianto memilih untuk berkebun dan memilih kelengkeng Pak Mugianto di antara semua pilihan yang ada? Kebetulan kita memilih beberapa varietas, di antaranya durian Malika, itu adalah durian saya sendiri yang sudah kemarin kita daftarkan di Kementerian Pertanian RI, juga alpukat, dan kita memilih salah satu ini adalah kelengkeng, karena dia mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan mempunyai daya saing. Dan sangat cocok digunakan untuk agroedukasi. Ya, di sini setiap hari ada buah, setiap hari ada panen dan lain-lain. Baik, setiap hari ada buah, setiap hari ada panen. Pak Mugianto, tapi untuk buahnya sendiri tadi kan seperti disebutkan, selain kelengkeng ada durian. Selain itu ada apa lagi Pak? Ada yang lainnya kah? Kita kebetulan terfokus di 3 varietas itu yang memang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nilai ekonomisnya cukup tinggi ya Pak Mugianto. Nah Pak Mugianto, untuk pertama kali memulai berkebunnya sendiri kan Pak Mugianto sempat juga ada kisah bahwa harus kehilangan kaki Pak Mugianto dalam pengabdian Pak Mugianto sebagai seorang prajurit. Ini awal mulainya bisa diceritakan nggak Pak Mugianto? Apakah Pak Mugianto pernah sempat merasa down dan sempat merasa putus asa nggak sih Pak? Dan bagaimana mengatasinya waktu itu? Dipastikan setiap manusia bila mana kehilangan salah satu anggota gerak kita, kebetulan saya tetap merasakan down juga, karena saya dilahirkan dengan fisik yang sempurna, kakinya 2, terus saya mendaftarkan TNI Angkatan Darat pada tahun 1998. Kita melaksanakan tugas di sana, kita kehilangan kaki 1. Jadi kena ranjau itu langsung hilang kaki saya. Nah, di saat itu dipastikan kita down dan merasa mungkin di dunia ini kita yang paling gimana. Tapi dengan berjalannya waktu kita harus berusaha untuk ikhlas, untuk berusaha berdiri di atas kaki sendiri. Dan akhirnya seperti ini kita puji syukur alhamdulillah bisa mandiri, berguna untuk sesama, bahkan untuk negara. Juga untuk satuan saya, Kodim 0705 Magelang yang kita cintai. Pak Mugianto, apa yang menguatkan Pak Mugianto saat itu? Apakah ada support dari keluarga terdekatkah yang menguatkan Pak Mugianto atau mungkin dari teman-teman di TNI itu sendiri? Apa pesan-pesannya Pak sehingga Pak Mugianto bisa terus melangkah seperti hari ini? Puji syukur alhamdulillah teman-teman kita, senior kita, komandan kita sangat luar biasa mensupport saya agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dari keluarga, semuanya mendukung kita. Semuanya mendukung Pak Mugianto. Dan Pak Mugianto untuk beradaptasi dengan menggunakan kaki baru saat itu, seperti apa prosesnya Pak? Yang pertama kita harus ikhlas. Benar-benar ikhlas, karena kalau saya itu saya ikhlas, kakinya tetap 1, tidak ikhlas juga 1, berarti saya hidup itu harus pilihan. Berarti saya harus ikhlas, bisa beradaptasi dengan kaki baru, dengan alat baru yang menempel di kita. Untuk tantangan dan kesulitannya apa Pak Mugianto pada saat mulai beradaptasi dan mungkin masih ditemui hingga hari ini apa saja sebenarnya? Kalau untuk itu bukan tantangan, memang kebutuhan ya. Jadi kaki palsu saya itu 5 tahun sampai 6 tahun kita ganti.
Apalagi kalau kita kesibukannya dengan sektor pertanian, dipastikan kita menggunakan gerak, menggunakan aktivitas, pasti lebih pendek lagi untuk umurnya protese atau kaki palsu. Dan puji syukur kemarin beliau Bapak Kasat mengunjungi kita di kebun buah di sini di Borobudur. Baik, berarti Pak Mugianto sudah 20 tahun menggunakan kaki prostetik atau kaki palsu dan sekarang sudah membuka kebun juga. Ini Pak Mugianto, apa nih Pak Mugianto? Mungkin dari teman-teman rekan-rekan di TNI ini melihat Pak Mugianto terinspirasi juga. Apa yang Pak Mugianto sampaikan terus setiap harinya kepada teman-teman dengan pengalaman Pak Mugianto? Ya, kita sampaikan kepada seluruh anggota TNI dan seluruh petani-petani Indonesia. Kita jangan sampai takut dengan bayangan, kita takut dengan kekurangan, yang penting yakin bisa dan pasti ada jalan keluarnya. Dan untuk pengembangan kawasan strategis nasional buah seperti ini mungkin bisa terbentuk kawasan-kawasan buah lokal Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Banyak lahan-lahan yang ya produktif tapi belum tersentuh. Dan berarti harus mulai dari diri kita sendiri ya Pak Mugianto, dan itu banyak sekali lahan, kesempatan yang belum tersentuh dan itu harus dimulai dengan keyakinan dari diri sendiri seperti yang dilakukan Pak Mugianto. Baik, terima kasih Prada Mugianto sudah bergabung bersama kami dan berbagi kisah inspiratifnya untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini.